Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para coach dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naomi Tirahani STRIP, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelas C3 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan tugas individu mengenai pelayanan publik digital di instansi yaitu Sibadra. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai Sibadra. Apa sih Sibadra dan kenapa bisa ada Sibadra? Jadi, Sibadra merupakan akronim dari Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran. Sibadra adalah sebuah sistem yang terintegrasi dengan semua OPD di Kota Bogor yang berbasis smartphone, yang dibangun untuk mempermudah penyampaian saran dan pengaduan masyarakat Kota Bogor kepada pemerintah Kota Bogor secara real time. Dengan adanya Sibadra, masyarakat dapat mengetahui setiap pengaduan yang telah disampaikan dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan tim pelayanan pengaduan pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor. Sistem ini berperan sebagai sarana penghubung antara publik dengan pemerintah untuk menyampaikan pengaduan atas ketidaksesuaian pelayanan, saran, atau aspirasi masyarakat Kota Bogor. Keunggulan dari sistem aplikasi ini yaitu mencakup pengaduan umum, kegawat daruratan, serta proses aspirasi yang dilayani dengan cepat, mudah, dan terpadu. Isu yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah pemanfaatan pelayanan aspirasi publik digital Sibadra. Hal yang melatar belakangi isu tersebut akan saya bahas dengan identifikasi USG. Yang pertama adalah urgensi. Urgensi merupakan seberapa besar isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Isu ini menjadi sangat urgent karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemberian pelayanan publik tidak sepenuhnya bisa dilakukan dengan tatap muka. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pelayanan publik harus tetap berjalan. Salah satunya adalah pelayanan aspirasi publik. Maka dari itu diperlukan pemaksimalan terhadap sistem pelayanan aspirasi publik yang mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal. Yang kedua adalah seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Isu ini menjadi sangat penting untuk dibahas mengingat dampak yang akan ditimbulkan jika kebutuhan masyarakat akan pelayanan aspirasi publik tidak terpenuhi atau tidak terfasilitasi, yaitu yang pertama, munculnya informasi hoax atau pengaduan yang bersifat hoax. Jika tidak ada wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara real time. Yang kedua, yaitu timbulnya ketidakpuasan pada masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja dari suatu instansi. Kemudian yang terakhir yaitu growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera? Jika isu tersebut tidak ditangani segera, maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau instansi sebagai pelayan publik. Kemudian, isu yang sudah saya analisis menggunakan teknik USG akan dianalisis secara lebih mendalam menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Teknik yang saya gunakan adalah teknik fishbone. Dikarenakan pelayanan publik yang diberikan berupa jasa, maka saya menggunakan kategori 8P. Namun, saya hanya menggunakan 4P saja, yaitu price, promotion, product, dan proses. Yang pertama akan saya bahas yaitu price, di mana price yang dimasuk dalam hal ini adalah seberapa besar effort atau usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menyebabkan belum maksimalnya pemanfaatan Sibadra.
yaitu masyarakat harus mengunduh aplikasi Sibadra di App Store atau Play Store, di mana aplikasi tersebut memiliki kapasitas sebesar 9,7 MB dan masyarakat harus menggunakan kuota lebih untuk mendownloadnya. Bagi masyarakat yang tidak memiliki memori gawai yang besar atau memori gawainya sudah penuh, maka kemungkinan aplikasi ini tidak dapat didownload. Yang kedua yaitu promotion atau promosi yang belum maksimal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan selama ini promosi atau sosialisasi yang dilakukan berupa banner yang ditempatkan di kantor wilayah atau kantor OPD seperti kecamatan dan kelurahan. Namun, sudah hampir 3 tahun ini, kantor jarang dikunjungi oleh masyarakat karena adanya pelayanan secara online dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan pegawai kantor dan masyarakat harus meminimalisir adanya mobilitas dan terjadinya kerumunan di kantor untuk mengurangi angka penderita COVID-19. Sehingga jarang sekali masyarakat untuk berkunjung ke kantor wilayah dan melihat banner mengenai Sibadra. Yang ketiga adalah proses, yaitu ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan sulitnya untuk mendaftarkan akun pada aplikasi Sibadra. Hal ini dapat diamati pada komentar masyarakat yang terdapat pada App Store atau Play Store Sibadra. Dan yang terakhir adalah produk, yaitu Sibadra sering sekali mengalami gangguan. Hal ini dapat diamati pada komentar masyarakat yang terdapat pada App Store atau Play Store Sibadra yang mengatakan bahwa aplikasi sering mengalami maintenance dan nilai bintang yang diberikan hanya 2,9 dari 5. Dari beberapa analisis tersebut, kemudian saya akan memaparkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian isu yang pertama adalah dengan melakukan promosi aplikasi yang lebih aktif dan komunikatif, seperti melakukan promosi pada akun-akun media sosial pemerintah kota, membuat banner yang dipasang di tempat umum, atau memasang iklan pada reklame konvensional atau digital yang ada di tempat umum. Tahapan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dari pihak terkait secara aktif untuk mempromosikan keberadaan aplikasi Sibadra. Hasil yang diharapkan adalah tersebarnya informasi mengenai aplikasi Sibadra secara merata, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa untuk menyampaikan aspirasi ini dapat dilakukan secara online. Para pihak yang terkait adalah dinas yang bersangkutan dan pemerintah Kota Bogor. Alternatif penyelesaian yang kedua adalah penambahan jenis akun Sibadra. Sehingga layanan Sibadra tidak hanya dilakukan melalui aplikasi, namun bisa juga dilakukan melalui akun yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat, seperti adanya pelayanan Sibadra melalui akun WhatsApp, Telegram, atau Line, sehingga masyarakat tidak harus mendownload aplikasi terlebih dahulu. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan pembuatan akun WhatsApp, Telegram, dan Line Sibadra. Hasil yang diharapkan adalah adanya kemudahan akses Sibadra bagi masyarakat, serta pihak yang terkait sebagai pihak yang bertanggung jawab. Alternatif penyelesaian yang ketiga adalah perlu adanya peningkatan atau upgrade kualitas dari aplikasi Sibadra, sehingga meminimalisir terjadinya gangguan yang berulang kali pada aplikasi Sibadra. Tahapan yang dilakukan adalah dengan adanya upgrade aplikasi secara berkala. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya aplikasi Sibadra yang prima dan para pihak yang terkait adalah dinas yang bersangkutan. Berikut akan saya tampilkan bagaimana tampilan aplikasi Sibadra bagi pemilik akun atau admin pada OPD. Berikut akan ditampilkan bagaimana tampilan aplikasi Sibadra pada akun OPD. Pertama-tama, buka Google Chrome dan search admin sibadra.kotabogor.go.id. Kemudian,
Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor. Akun yang saya gunakan pada kesempatan kali ini merupakan akun yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Setelah dimasukkan username dan password, maka klik checklist yang ada pada sebelah kanan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan terdapat beberapa menu pada bagian sebelah kiri. Menu pertama adalah dashboard. Pada bagian ini berisikan jumlah laporan pada hari ini atau pada tanggal 11 Maret 2022, yaitu jumlah laporan baru, jumlah laporan yang telah terverifikasi, jumlah laporan yang sedang dalam proses, dan jumlah laporan yang telah selesai dilaksanakan atau jumlah laporan yang telah selesai bersyarat. Dan ditunjukkan juga jumlah pelapor hari ini. Menu selanjutnya adalah menu laporan. Pada menu ini akan ditampilkan berbagai laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Berikut salah satu contoh laporan yang telah disampaikan oleh masyarakat terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Pada menu laporan ini akan disampaikan detail laporan berupa waktu penyampaian laporan, nama pelapor, dan sumber dari laporan tersebut. Akan disampaikan juga deskripsi, topik, instansi yang dituju, catatan lokasi, detail sumber dan alamat dari pelapor, serta disampaikan juga foto laporan. Menu selanjutnya adalah pelapor. Pada menu ini akan disampaikan siapa saja yang menyampaikan laporan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Menu selanjutnya adalah petugas. Petugas di sini merupakan orang yang berhak untuk memberikan jawaban terhadap laporan-laporan yang telah masuk ke dalam akun Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada menu berita, dan yang terakhir adalah menu statistik. Kemudian, untuk mengakhiri momen login pada aplikasi ini, maka tinggal klik sebelah kanan yang bertuliskan admin Dinas Pemuda dan Olahraga dan klik tombol keluar. Selanjutnya saya mencoba untuk membuka akun Sibadra bagi para pengguna masyarakat, namun ditemukan bahwa Sibadra sedang dalam perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwasannya masih perlu banyak perbaikan bagi akun aplikasi Sibadra ini, mengingat pentingnya pelayanan publik berupa penyampaian aspirasi masyarakat bagi OPD untuk membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan maksimal. Dari pemaparan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemaksimalan penyebaran informasi mengenai aplikasi Sibadra serta pemaksimalan kualitas sistem informasi, berbagi aduan dan saran demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.